Tapi saksinya yang ngomong juga gitu, Pak. Ya mungkin dia karena mungkin ya pokoknya saksi warga sana yang ngomong ke kita. Katanya nggak cuma sekali. Enggak, ini apa? Ininya. Ini juga. Enggak. Lah tadi Bapak bilangnya. Saya kebablasan ngomong. Jadi ini. Kebablasan ngomong berarti jujur dong, Pak. Nah, ini anaknya Pak, anaknya sehat ya Pak sama ya, kita ya. Ya. Ya bapaknya biar lihat, takutnya nanti aku difitnah ngapa-ngapain kalian. Ya. Ini anaknya dua-duanya sehat. Gitu. Bapak ada mau disampaikan nggak? Perlu. Bapak datang ke sini atas undangan Ibu ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya bahwa kamu dirawat di sini lebih baik dan lebih sempurna dan lebih mufakat bagi kamu kalau memang kata Ibu betul kehilangan dua pihak. Pertama nggak disekolahkan, kedua yaitu kamu pernah dibuat saya yaitu mohon maaf ya kalau kamu misalkan enak di sini ya udah kamu enak di sini nggak apa-apa, tapi maaf beribu-ribu maaf HP kamu kalau bisa diaktifkan, soalnya calon kamu itu kemarin datang ke tempat rumah nyari kamu, katanya HP-nya nggak pernah diaktifkan. Itu satu. Kedua kalinya Bapak mohon maaf ya atas kesalahan kejadian ini, bahwa kalian itu saya nggak mengira dan nggak menduga bahwa kamu itu ada di sini. Saya kehilangan udah 9 hari. Bahkan perut saya sebelum almarhumah sebelum 7 hari saya tuh menahan sakit perut, karena sakit perut ini nggak tahu lambung, nggak tahu apa, kata orang-orang lambung, saya cek bukan lambung tapi sakitnya kok melingkar gitu kayak angka 8. Jadi kalau agak habis kerja itu sakit perutnya, sampai sekarang ini sebetulnya lagi nahan sakit saya perutnya. Ya udah kalau kamu udah nyaman sama Ibu ya mungkin ini Ibu pengganti seorang ibu kamu yang ngasuh kamu, yang merawat kamu. Dan kamu kalau memang masih ingat, oh ya saya punya sebagian darah dari meskipun Bapak yang sudah hina begini, ya kamu mungkin ada suatu ingatan. Jadi ya mohon maaf. Jadi ini mungkin saya udah terjadi hal yang kamu rasakan, jadi saya ini mohon maaf. Rasakan selama ini kamu ujung-ujungnya ketika orang tua ngomongin kamu, setiap kamu jangan terlalu berlarut-larut mainan HP, jangan terlalu berlarut-larut membuang waktu yang nggak jelas, jangan berlarut-larut istilahnya mainan yang bukan zaman sekarang, itu zaman teknologi canggih. Meskipun begitu kamu harus punya waktu untuk belajar. Satu, kamu ngaji setiap hari, saya ajarkan seperti itu. Dan kedua kali kamu itu harus punya inisiatif. Yang namanya perempuan itu nanti jadi ibu rumah tangga. Nah setelah rumah tangga itu tadi, nanti jika kamu sudah punya anak, punya suami, otomatis ngurus rumah tangga, kamu tidak kaget. Kan setiap kali saya musyawarahkan seperti itu. Tapi kamu setiap ngeresponnya ya cukup lumayan nyengat kalau untuk saya. Udah sih Pak, berisik. Nah itu. Jadi apapun yang saya lakuin ke kamu setelah kamu masih ada di saya, yaitu bahasa kamu begitu terus sama saya. Nah, jika kamu sudah enak di sini, nyaman di sini, sesuaikan WA sama Ibu. Tolong bilangin Bapak jangan kasih tahu. Terus tolong
pura-pura nggak tahu aja. Ya udah, saya penasaran. Penasarannya apa? Di zaman sekarang, kamu belum identitas, belum punya, dan kamu gede-gede jiwa raganya doang, belum punya pikiran apa-apa lah. Sekarang ini kamu ini seharusnya, ibu baru meninggal belum 40 hari. Itu saya butuh biaya untuk ke 40 harinya. Otomatis saya kerja dong. Hari ini kalau ibu misalkan ini nggak WA, ibu nggak mungkin ngundang hari ini. Saya tetap lanjut kerja karena kalau nggak salah hari Jumat malam 1 atau Kamis malam Jumat itu pas ke 40 harinya, dan ke 100 harinya kemungkinan tanggal 6 atau tanggal 7 di bulan Oktober November. Itu Iya Pak, saya jelasin dulu ya Pak. Untuk anak-anak nanti akan kita sekolahkan loh Pak. Oh ya udah. Ya akan ada paket A, paket B, paket C gitu. Nantinya mereka akan kita bikinkan homeschooling ya Mbak. Homeschooling belajar semua pelajaran Pak, jadi nggak ngaji aja. Semua pelajaran supaya mereka bisa mendapatkan ijazah gitu. Ya, jadi udah. Bapak nggak usah takut kalau untuk anak-anak semua insya Allah bakal terjadi sama saya. Nah. Ini sama Bapak ngajak kalian katanya mau pulang. Kalian mau nggak? Ya kenceng sayang suaranya. Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Ya udah. Kalau itu keputusanmu, Nak, ya biar bagaimana ini bapak kamu yang nitisin kamu. Sebelum ada kamu udah ada saya dulu. Jadi kamu kan anak saya. Jika kamu sudah punya pilihan seperti itu dan ibu sudah ngasih saran seperti ini, saya sangat bangga dan sangat setuju. Karena kamu anak yang tidak layaknya kayak anak-anak yang lainnya. Itu satu. Kedua kalinya saya ketika almarhum masih ada, ya saya bukan menggugat dan bukan istilahnya saya membaca sejarah yang saya ada gitu. Saya nggak mengukir kata bukan. Gaji 500 saya kasih 500, gaji 700 saya kasih 700 dalam 1 minggu. Alasannya tepat untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Itu yang saya rasakan selama ini. Itu betul sekali kata ibu kamu. Dan mohon doanya kamu kalau ke 40 harinya nanti ibu saya kasih tahu bahwa saya mau ini ke 40 harinya. Saya ada sedikit-sedikit rezeki dari ya mungkin ngumpulin lah, walaupun tidak seberapa dalam 1 hari, ada 500 lagi di tempat bosnya belum saya ambil. Datang ke sini aja ibu yang bayar. Itu jujur, saya jujur. Ya. Adi mau sampein nggak? Enggak, kamu? Ya udah sana. Ya udah, kalau memang nggak ada yang perlu sampein, kamu lebih nyaman di sini, sesuaikan janji kamu, sesuaikan ngomong kamu, sesuaikan ucapan kamu, katanya lebih nyaman di sini dan lebih enak di sini. Masalah pakaian tolong jangan dipikirkan, di sini ada banyak stok pakaian. Masalah peralatan mandi jangan dipikirkan, di sini ada banyak stok mandi. Lah itu tadi yang saya khawatirkan, barang-barang kamu yang ada itu mau dikemanain segitu banyaknya. Contoh kayak pakaian, kayak mainan, terus pesen apa itu kemarin waktu sebelum kesini pesen ada 2 biji daster, dia masih ada, masih baru, malah dicuci aja baru saya cuci. Kamu kan hari Sabtu kesini, saya malam minggunya beresin semua pakaian yang kotor yang ada di tempat kamu tinggal, padahal saya tidak pernah tidur di dalam, tapi tahu pakaian kotor kamu di mana, saya tahu gitu. Udah saya cuci semua, udah saya lipetin semua. Dan penuh selemarinya itu. Ya udah ya Bu, mungkin solusi itu kalau anaknya memang milih di sini ya di sini nggak apa-apa. Ya. Ya udah di rumah sana. Ya udah sana, hati-hati, nggak salaman dulu. Paling tidak salaman dulu lah. Salaman dulu, nggak apa-apa. Ini manusia biasa. Jangan begitu. Ya udah, hati-hati kamu ya.
trauma berat ya Mbak? Gimana itu Pak? Belum punya pikiran yang ini, soalnya dia kan ya segitu gedenya juga masih Allah Akbar. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Allah. Kenapa Pak? Itu ada bapak saya almarhum. Gimana? Tadi saya lihat di kaca sepintas jalan. Almarhum bapak Iya. ngomong apa dia? Nggak ngomong. Beliau meninggal. Saya tidak bisa pulang. Kenapa? Yaitu soal biaya. Soal biaya? Iya, biaya pulang. Tahun berapa Pak? Meninggalnya sekitar tahun 2000. Oh, pandemi Pak? Bukan, tahun 2023-an. Saya tidak pernah dikabarin sama saudara-saudara saya. Ya Allah. Dia cucu kesayangan bapak saya pada dua-duanya. Masya Allah. Udah Pak, ngomong apa dia? Nggak ngomong, cuma lihat lewat doang, nampak mukanya doang, nggak ngomong apa-apa. Pak, tadi saya penasaran, kan sampai ini banget ya, sampai trauma banget. Bapak ngomong berapa kali Pak? Itu hanya sekali Bu, hanya sekali aja. Katanya di kamar mandi, Bapak Enggak, berapa kali? itu bohong. Terus di rumah kosong. Itu bohong. Di rumah kosong tetangga? Udah mangka itu. Ada yang ngomong tetangga. Ya itu yang tadi di rumah saya. Kosong. Benar yang, saya. Apa di rumah kosong yang kontrakan sebelumnya ya? Ya tapi kan di situ doang, nggak kemana-mana. Iya berapa kali? Iya sekali itu doang. Sekali. Lah, di rumah? Enggak. Di rumah kan di kontrakan? Enggak. Di kontrakan kosong? Ya mungkin rasanya dia aja kali. Rasanya dia kan bapak yang ngelakuin. Ya Tapi saksinya yang ngomong juga gitu Pak. Ya mungkin dia karena mungkin ya pokoknya. Saksi warga sana yang ngomong ke kita. Katanya nggak cuma sekali. Ya. Ya ini saya jujur banget Bu. Iya yang di kontrakan itu, bukan kontrakan, yang rumah kosong. Itu udah sering bapak ke situ? Enggak, saya sekali doang Bu. Sekali doang. Demi Allah Rasulullah sekali doang. Sekali doang di rumah kosongnya ngapain Pak? Nah itu sama dia. Ya di doang nggak diapa-apain. Serius. Ya itu ya hanya itu doang nggak. Selanjutnya ya dan itu lah intinya lah. Oh, itu yang dia itu enggak ini apa ininya ini juga enggak lah tadi bapak bilangnya saya kebablasan ngomong, jadi ini kebablasan ngomong berarti jujur dong Pak. Sama deket sama ini Dipegang juga. mungkin Mungkin bapak kan yang iya. ngaku Pak. Iya. Jadi iya di Bapak. Enggak, itu bohong. tapi juga kan bapak posisinya Sempat, cuman saya Salah bapak ngapain Pak? enggak. Ya saya belum. ya tadi bapak bilangnya Bu Belum. Bapak nggak boleh gini loh Pak, ini kan maksudnya kita nanya baik-baik ya kan, makanya juga saya ngomong kan kayak gini, saya ngomong baik-baik, mbaknya juga ngomong baik-baik, ini pengurus yayasan juga Pak gitu. Jangan sampai nanti kalau udah panjang itu beda lagi ceritanya kan ya Pak. Makanya kita berharap Bapak jawab ayo jujur. Itu sangat jujur sekali. Memang saya Bapak dikontrakan berapa kali nih saya tanya nih, ini saksinya yang ngomong tetangga Bapak bukan saya. Gitu, yang ngomong tetangga Bapak. Kalau Bapak berbohong itu akan memberatkan Bapak. Bapak lebih baik jujur ngomongnya. Itu saya udah jujur sekali. Itu
di kamar kosong sekali, iya. Ya kan? Terus? Tapi nggak begitu, ya itu enggak, cuman ya biasalah, ya, termasuk pelecehan juga bisa. Terus ketika di luar di bangku ya juga tangan apa dan sebagainya gitu, udah itu aja. Tadi bilang juga dipegang. Ya. Juga jadi pegang kan Ya. Pak di ya betul. Yang nggak di apa namanya yang gimana gitu loh. Itu doang sih yang saya merasa itu. Itu Nah, pas ada almarhum ya? masih almarhum lagi kerja, saya kan lagi nggak kerja, terus saya di saat itu di dipecat sama itu bosnya, terus katanya suruh istirahat dulu, proyek udah mau kelar gitu. Ya udah, terus saya nganggur di rumah 3 hari, terus selang lama 3 hari saya dipanggil lagi ke itu apa, ke daerah Polres, di daerah Polres. Saya kerja di situ di daerah Polres 3 hari, terus dioper lagi di PIK. Nah setelah itu pindah lagi di Kelapa Gading. Nah setelah di Kelapa Gading di situ kok kerja dipindah-pindah begini, kayak nggak enak-enak itu ya. Terus akhirnya saya memutuskan ya udahlah, saya nggak berlanjut, saya punya tanggung jawab keluarga, nanti kalau keluarga kelaparan gimana, saya nggak punya alat komunikasi, saya bilang kan. Ya udah semua pilihan kamu gitu. Udah. Pak, ini kan anak mau disekolahin semua ya Pak, nanti ya di homeschooling dan lain-lain. KTP Bapak ada? KTP saya ada. Boleh lihat nggak foto KTP-nya? Karena kan kita bukan orang tuanya, pasti yang dibutuhin tetap orang tuanya. Kan saya minta kartu keluarga. Kartu keluarga ada. Semuanya dibawa Pak. Bawa. Nggak kurang nggak lebih. Nah ini ceritanya anak dari ibu ya kan cuti 3 hari. Cuti 3 hari itu membuktikan bahwa apa namanya, ibunya meninggal ataupun tidak, ini kematiannya Kematian. iya anaknya dia, anaknya dia, bukan saya ya, bukan punya saya, bukan anaknya dia gitu, anaknya almarhum. Iya, yang bikin surat kematian, ngurus kematian untuk bukti ke bosnya. Iya, emang butuh Pak. Iya. Ini mungkin gimana nih solusinya? Ya itu Pak, tadi yang tadi saya bilang nggak mau ikut pulang kan ya Pak. Yang penting di sini Bapak tahu bahwa anaknya ada di sini, nggak dikemana-manain. Kita juga di sini cewek-cewek semua Pak, gitu. Jadi ya itu aja sih Pak untuk saat ini, gitu. Ya, anaknya karena nggak mau ikut sama Bapak. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi ya susah. Bapak emang mau kemana Pak? Jujur, saya hari ini sebetulnya disuruh kerja. Enggak. Emang Bapak katanya mau pulang kampung? Rencana begitu. Kemana? Ke Banjarnegara. Banjarnegara? Ya nanti saya kasih kabar ke sini. Ya. Terus? Setelah kasih kabar ke sini, nanti kalau mau... Belum juga 100 hari Pak istrinya meninggal. Ini ibu saya udah sepuh banget. 1, 2 kalinya, saya kurang dan selebihnya. Si itu tadi yang lelaki kan sunatan ya, kita pulang masih orang tua saya masih dua-duanya masih ada. Terus saya ketika bapak saya nggak ada, terus itu apa namanya, sampai saat ini belum ada. Berarti dia tahun 2019, sekitar tahun 2017 dia hitam. Saya pulang kampung, masih ada orangnya, semuanya masih ada, orang tua saya masih ada. Sampai sekarang belum pulang Bu. Iya, sampai sekarang belum pulang. Iya, tapi kan belum 100 hari istri Bapak kan. Bukan, maksudnya 40 hari kata Pak Ustadz juga nggak apa-apa, pulang dulu gitu. Karena itu biar bagaimana, itu keramat katanya. Itu orang tua gitu. Udah sepuh banget, saya melihat di kan ada saudara dari ibu saya yang tinggal di daerah sini, tapi nggak tahu
ditinggal di. Kapan mau rencana pulang, Pak? Ini kan dari Minggu ya, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, malam Jumat tahlil Yasin untuk ngirim doa khususan istri saya. Jadi malam Jumat Sabtu atau Sabtu atau Kamis malam Jumat atau Jumat malam Sabtu ya. Jadi kalau hari Minggu, Senin, mungkin hari Rabu lah saya mau nengok dulu ke orang tuanya. Rabu mana? Rabu kapan? Ini kan hari Rabu depan. Oh, Rabu depannya lagi. Ini Pak, sebelum 40 hari ya? Iya, sesudah. Oh, berarti Rabu depannya lagi. Iya, itu. Ya mohon izin ya. Iya, nanti dikabarin aja berarti Pak ke kita ya. Oh, itu penting. Iya, nanti dikabarkan Bapak masih punya anak di sini ya. Iya. Jadi nanti dikabarin ke kita kalau emang Bapak mau pulang. Iya. Ya, itu aja sih Pak. Iya.